hadihi. Kain kafannya lapisannya juga berbeda, lebih tebal cewek dibandingkan cowok. Makanya cowok harus ingat, cewek itu sudah mati saja masih boros gitu loh. Buktinya apa? Kain kafannya lebih tebal dibandingkan cowok. Makanya hati-hati, cowok harus paham, cewek itu paling tidak suka dengan cowok model 3. 1 omong kosong, 2 otak kosong, 3 dompet kosong. Hati-hati. Ini bangsa kaya bro, dengan sumber daya alamnya yang luar biasa. Kita punya hutan yang merupakan paru-paru dunia. Mana ada hutan lebih hebat dibandingkan Indonesia? Kemudian apa coba? Sumber daya alamnya, baik yang bisa diperbaharui maupun yang tidak. Sawit termahal di dunia, paling banyak di dunia. Walaupun hari ini sawit harganya turun, tapi ya itu bro, kalau turun mereka teriak-teriak, kalau mahal diem gitu loh. Kalau mahal diem, kalau turun teriak-teriak. Coba, belum lagi kita ngomong batu bara, barang Tuhan bagi rata gitu kan. Belum lagi ngomong nikel, timah, emas, freeport dan lain sebagainya. Potensi yang ada di Kalimantan dan di Sumatera. Seksinya Indonesia ini membuat orang-orang di luar punya kepentingan dengan Indonesia. Nah, ketika mereka ingin menjajah Indonesia dengan agresi militer, mereka nggak berani. Bagaimana cara mereka menjajah? Menjajah mental kita, mas. Caranya bagaimana? Barat menjajah kita dengan perilaku. Bagaimana kemudian perilaku orang-orang barat westernisasi itu masuk ke Indonesia. Narkoba, alkohol, gaya hidupnya luar biasa. Sorry to say mas, saya ngaji di klub malam 17 tahun, dilokalisasi bersama PSK 22 tahun. Demi Allah, demi Rasulullah, sampai hari ini saya tidak pernah menyentuh apa yang namanya alkohol. Jangankan alkohol, rokok pun saya tidak. Mungkin orang NU yang nggak ngerokok mungkin cuma saya mas. Iya, beneran, orang NU itu rata-rata ngerokok. Karena orang NU punya penelitian, 15% orang meninggal dunia itu karena merokok. Artinya apa? 85% meninggal karena tidak merokok gitu. Makanya NU merokok gara-gara itu gitu. Saya ditanya, NU sama Muhammadiyah masuk surganya duluan mana? NU mas. Kenapa? NU rokok makruh, Muhammadiyah haram. Kenapa saya katakan orang NU masuk surga dibanding Muhammadiyah lebih dulu orang NU? Karena imannya orang NU lebih tebal daripada Muhammadiyah. Lah pertanyaannya, kenapa Muhammadiyah mengharamkan rokok? Karena Muhammadiyah percaya dengan peringatan pemerintah, rokok itu membunuhmu. Orang NU nggak percaya, makanya nggak haram. Karena bagi orang yang membunuh itu Israel, bukan rokok. Modar aku ayo. Saya punya kawan dulu wali kota di Jogja pak, dia Muhammadiyah dan tapi ngerokok. Saya tanya, Anda Muhammadiyah kenapa ngerokok? Bukankah Muhammadiyah rokok haram? Sorry Gus, saya memang Muhammadiyah, tapi urusan rokok saya ikut orang NU. Ini kan asik, semuanya ngerokok. Coba kalau mbak-mbak saya mau tanya, kalau Anda pilih suami seneng yang ngerokok apa enggak mbak? Enggak, Gus Miftah. Ya gimana? Paru-paru saja dijaga, apalagi hatimu. Iya. Asik. Tapi santai bro, orang merokok itu nggak bisa tua. Iya, kenapa? Karena masih muda sudah mati. Dan orang merokok itu ditakuti sama anjing, ditakuti sama maling. Kenapa? Karena batuknya nggak pernah berhenti. Saya itu satu keluarga yang nggak ngerokok, cuman saya sendiri. Bapak saya itu perokok berat. Makanya kemarin Ramadan saya kirim buku ke rumah, bahaya merokok. Subhanallah, bapak saya langsung berhenti membaca. Jadi gaya hidup yang ditawarkan untuk menghancurkan kita itu apa? Di masalah perilaku. Seolah-olah kalau minum alkohol itu keren, gitu kan? Seolah-olah kalau konsumsi narkoba itu keren. Dari mana kerennya? Alhamdulillah saya 17 tahun membersamai anak-anak pemabuk. Saya tidak membenci mereka, tapi yang saya benci adalah perbuatannya. Makanya saya masuk. Saya bilang, saya nggak ada urusan dengan kemaksiatanmu. Saya nggak ada urusan dengan mabukmu, dengan nakalmu. Tapi saya punya urusan. Satu, apa? Senakal-nakalmu, semaksiat-maksiatmu, jangan pernah melupakan Tuhan dari dalam hatimu. Makanya walaupun mereka mabuk, saya ajak sholat manut. Ayo kamu sholat. Mereka tanya, Gus,
kan orang mabuk itu sholatnya tidak diterima oleh Allah 40 hari. Bagaimana dengan kami? Saya bilang nggak ada yang salah dengan hadis, tapi ingat itu hadisnya orang normal, sementara kalian abnormal. Lah kalau nunggu nggak mabuk sholatnya kapan? Maka tetaplah sholat walaupun kamu mabuk. Maka saya biasa bro, di Jakarta dulu di pinggir-pinggir jalan, teman-teman mabuk saya ajak sholat, saya ngimami Allahu Akbar, mereka di belakang saya Allahu Akbar. Itu biasa itu. Lo orang mabuk gimana itu? Ini perilaku yang kemudian dijajahkan oleh orang barat. Bagaimana dengan Cina umpamanya? Mereka menjajah kita dengan cara apa? Ekonomi. Bagaimana kemudian ekonomi di Indonesia mau dikuasai sama Cina dengan ekonomi mereka? Dan yang paling parah adalah ketika kita mengatakan orang Arab itu suci, apa penjajahan yang dilakukan mereka kepada kita tentang isme, paham, dan teologi. Lah ini yang paling rentan hari ini. Bagaimana kemudian kerukunan umat beragama di Indonesia, baik antar agama maupun seagama, itu diosak-asik dengan penjajahan teologi. Padahal mohon maaf, 77 tahun kita merdeka, bangsa ini nggak ada masalah bahwa Pancasila sebagai ideologi sudah mampu mempersatukan. Tapi akhir-akhir ini coba kita lihat, atas nama politik agama orang kembali kemudian membentur-benturkan antar agama. Padahal kita tahu ini negara bukan negara agama, tapi negara yang punya agama. Ada 6 agama yang diakui oleh undang-undang: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Seharusnya apa? Selama orang beragama itu menjalankan perintah agama masing-masing, nggak akan ada masalah. Masalah itu apa? Beragama belum bisa dan belum taat kepada agamanya sendiri, tapi intervensi kepada agamanya orang lain. Dia nggak pernah ke masjid tapi ngomongin salib. Dia nggak pernah baca Alkitab, kenapa dia intervensi Al-Quran? Ini masalah. Maka kemudian apa yang perlu kita lakukan? Bukan masuk ke domain agama orang lain, tapi kemudian dalam konteks Pancasila yang bisa kita lakukan adalah, kalau kita pengen ngomong, ayo membuat ruang tamu bersama. Orang Kristen hadir, Katolik hadir, Islam hadir, kita ngopi bareng. Maka saya bilang Indonesia akan baik-baik saja bila bismillah dan puji Tuhan bisa ngopi bareng. Bila bismillah, bila alhamdulillah dan puji Tuhan bisa ngopi bareng. Makanya Bro Eka, coba Anda datang ke pondok saya. Kampung saya itu 60% Katolik. Selatan saya pendeta, utara saya kuburan. Dan subhanallah, seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Emang berani. Nah, belum lagi kemudian persoalan internal agama sendiri, sesama Islam masih saling serang, sesama Islam masih saling menyalahkan. Begitu gampangnya kita mengkafirkan orang. Contoh, saya ceramah, mungkin kawan-kawan media sosial ingat tahun 2021 Gus Miftah viral di mana? Ceramah di gereja Penjaringan Jakarta Utara. Acaranya bukan peribadatan bro, tapi apa? Peresmian gereja. Saya ceramah tentang kebinekaan, keluar gereja langsung saya viral trending Twitter nomor 1 selama 2 minggu. Apa coba? Miftah kafir. Apakah saya marah? Tidak. Apa jawaban saya? Enggak masalah, syahadat lagi. Nah, selesai kan itu. Repot amat gitu. Coba sekarang begini, Anda punya HP, nomornya Telkomsel, Anda masuk ke kantornya Indosat, kira-kira nomor Telkomsel Anda hilang apa enggak? Enggak, tetap Telkomsel Pak. Masa hanya gara-gara saya masuk gereja saya menjadi kafir? Logikanya dari mana? Satu. Yang kedua, kalau masuk tempat ibadah agama orang lain dibilang kafir, berarti orang Indonesia mayoritas kafir. Kenapa? Karena biasa masuk Candi Prambanan dan Borobudur. Itu kan Hindu Buddha bro, gitu loh. Sudah bayar dikafir-kafirkan, kan danco gitu loh. Gak asik gitu loh hidup ini gitu. Sudah bayar dikafir-kafirkan. Nah, ini sesama agama saja apa-apa menjadi persoalan, menganggap tafsir agamanya paling benar. Kita nggak bisa memaksakan tafsir kita dan klaim paling benar. Saya kasih contoh yang paling gampang.
sebelum tanya jawab. Nanti kita tanya jawab, yang tanya tak kasih uang transport. Ada kaos nggak? Ada kaos nggak? Mana anak-anak? Oh, ada kaos. Nanti tak kasih uang transport sama kaos. Yang tanya. Coba saya kasih pemahaman bagaimana kemudian agama itu multi tafsir ya, bahwa berangkat dari kacamata yang berbeda akan melahirkan tafsir yang berbeda. Contoh Pak, di depan kafe 7 saudara ini ada kecelakaan, tabrakan motor, yang melihat kejadian itu 3 orang, 1 kiai, 2 polisi namanya Arman umpamanya polisi, 3 makelar dari Kadin umpamanya makelar atau 4, yang keempat konten kreator, tukang foto, tukang video lah. Begitu kecelakaan terjadi, peristiwanya sama, berangkat dari kacamata yang berbeda akan melahirkan analisis dan tafsir yang berbeda. Begitu yang lihat kiai akan mengatakan apa Pak Wadir? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, semuanya kembali kepada Tuhan. Kiai. Polisi beda lagi, ini pasti sebelum terjadi kecelakaan ada indikasi melanggar lampu lalu lintas. Polisi lantas, saya sorry Pak Kabakop, saya melihat polisi itu bimas sama intel, nggak perlu lihat seragamnya, saya bisa membedakan, cukup dilihat dari batuknya, itu beda. Kalau intel batuknya ditahan-tahan, tapi kalau bimas itu bimas biasanya. Polisi akan mengatakan ini indikasinya terjadi pelanggaran lampu lalu lintas. Coba, kalau konten kreator beda, malah foto kanan kiri. Yang paling cilaka tafsirnya siapa? Makelar, ini motor rusak 30%, harga awalnya 10 juta. Ini kayaknya tinggal laku 7 juta. Nah, ini biasanya dari Kadin biasanya. Nah, maksud saya apa? Kita nggak bisa klaim bahwa tafsir kita yang paling benar. Sorry Pak ya, kalau kita menafsirkan Al-Quran, Anda mengatakan menurut Allah, tafsir itu pasti salah. Pertanyaan saya, sejak kapan Anda menjadi wakilnya Allah? Kalau menurut saya, walaupun tafsir saya salah, itu masih oke. Tapi kalau Anda mengatakan menurut Allah, pasti salah. Karena sejak kapan kita menjadi wakilnya Allah? Nah, maka kawan-kawan, jangan sampai kemudian penjajahan mental yang dilakukan oleh Barat, Cina, Arab dan lain sebagainya menjadikan kita lengah, tidak percaya bahwa kita adalah bangsa yang besar, tidak percaya bahwa kita bangsa yang punya kemampuan, kita bisa lebih hebat dibandingkan mereka. Hari ini terbukti di mana banyak negara yang jatuh miskin seperti Sri Lanka, kita masih oke. Ini artinya apa? Bahwa bangsa ini adalah bangsa yang besar. Syaratnya jangan mudah untuk diadu domba, jangan mudah untuk dibentur-benturkan. Meyakini yang kita lakukan benar, hukumnya wajib, tapi bukan berarti kita diperbolehkan untuk menyalahkan orang lain, baik agama maupun kepercayaan. Mohon maaf, agama Islam yang kamu yakini paling benar, hukumnya wajib, tapi dalam konteks Pancasila Anda tidak boleh menyalahkan orang yang beragama lain. Dalam persoalan iman, Al-Quran mengatakan famang sa'afal yu'min famang sa'afal yakfur. Mau iman, imanlah, mau kafir, kafirlah. Begitu kita punya pilihan agama, toleransinya adalah lakum dinukum waliyadin. Dulu ada yang lucu Pak Wadir, ada yang ngusul kepada Pak Menteri Cahyokumolo almarhum zaman Mendagri. Dia bilang apa? Diskriminasi agama di Indonesia, intoleransi terjadi gara-gara apa? Berawal dari kolom agama dalam KTP. Maka mereka mengusulkan kolom agama dihapus saja. Saya ditanya sama Pak Menteri, setuju Gus? Enggak, karena bagi saya kolom agama itu penting. Itu identitas. Anda Kristen, banggalah dengan KTP-mu. Anda Islam, banggalah dengan kolom agama dalam KTP-mu. Maka saya bilang, kalau kolom agama dalam KTP dihapus, saya enggak setuju. Tapi kalau yang dihapus kolom kawin atau belum kawin, saya setuju. Wah. Banyak yang setuju loh Gus. Banyak yang setuju loh Gus. Ketahuan. Betul apa salah Mbak? Saya nanya mbak-mbaknya, betul apa salah? Salah. Itulah cowok selalu salah di mata cewek.
Mungkin pemantiknya seperti itu. Sambil mungkin anak-anak band nanti mau nyanyi, silakan siapkan pertanyaannya. Habis ini kita tanya jawab terkait dengan kebersamaan kita malam hari ini. Nanti insya Allah setiap penanya saya kasih kaos dan uang 300.000. Yang pecinya NO dulu ini aja. Sini. Siap. Oh ini si abang langsung kita pak. Yang pecinya NO saya doakan masuk surga. Amin. Pecinya. Mas siapa namanya? Mas Fahri. Siapa? Fahri. Kenapa suka punya kumis? Tapi kalau cewek punya cowok punya kumis pertahankan. Fik dia lele bukan buaya. Asik. Kamu makannya banyak apa sedikit? Sedikit. Ah banyak. Kalau cowok makannya banyak tetap kurus, dua kemungkinan. Satu anugerah atau nomor dua azab. Azab ini. Gimana Fahri? Ini gue saya mau nanya kenapa tidak semua ajaran itu bisa diterima oleh akal? Fahri, kenapa tidak semua ajaran agama itu bisa diterima oleh akal? Jawabannya gampang. Kalau semua ajaran agama bisa diterima oleh akal, berarti nggak ada bedanya agama dan ilmu pengetahuan. Cukup kuliah saja, nggak usah beragama. Justru menariknya agama itu kadang-kadang ada yang tidak tangible, tidak terukur, tidak bisa dipecahkan oleh akal. Kenapa? Karena kemampuan akal manusia itu terbatas. Makanya itulah alasan kenapa kemudian dulu ayat yang diterima oleh Nabi Muhammad pertama itu apa? Iqra bismi rabbik. Iqra itu dimensi akal, bismi rabbik itu dimensi hati. Lah, Iqra itu intelektualitas, bismi rabbik itu spiritualitas. Yang benar saya mau tanya sama kamu, belajar agama itu akal mengikuti hati atau hati mengikuti akal? Menurut Fahri? Hati mengikuti akal. Hati mengikuti akal. Saya mau tanya lagi, apakah benar hati mengikuti akal? Cinta itu dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Dari mata turun ke hati. Dari mata turun ke hati. Saya mau bilang sama Fahri, kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti selamanya Fahri ini tidak akan pernah cinta sama Allah. Kenapa? Karena matamu nggak pernah lihat Allah. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti kita tidak akan pernah mencintai Nabi. Kenapa? Mata kita nggak pernah melihat Nabi. Lebih konkret, kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti orang buta itu tidak akan pernah merasakan indahnya cinta. Kenapa? Karena orang buta tidak pernah melihat pasangannya, tapi dia tetap bisa jatuh cinta. Kenapa? Karena punya hati. Menikah mateng bro, nggak salah jalan. Benar. Nah, artinya apa? Cinta itu sebenarnya bukan dari mata turun ke hati, tapi dari hati naik ke mata. Kalau datangnya cinta pasti dari hati, tapi kalau datangnya nafsu pasti dari mata. Maka belajar agama yang benar itu bukan akal, bukan hati yang mengikuti akal, tapi akal yang mengikuti hati. Makanya Iqra harus mengikuti bismi rabbik, utamakan hati dibandingkan akal. Makanya kalau orang jatuh cinta itu pasti pakai rasa, bukan pakai logika. Iya. Baik. Terima kasih untuk Fahri. Kita kasih kaos ini. Oke. Terima kasih buat. Mana uang saya mana? Uang saya mana? Santai Ri. Tak kasih uang kamu Ri. Wow. Luar biasa. Wih. Lebaran masih jauh, THR udah dapat tuh. Terima kasih. Ya. Tuh tahu luar biasa buat Bang Fahri. Oke. Alah pakai bonus foto barang. Ya udah cepetan. Lah malah tanya fotonya gimana, HP-mu dewe kok. Oke. Ngeri sekali. Terima kasih buat. Itu pakai aplikasi yang putih banget itu loh. Itulah saya yakin. Cakep itu relatif, tapi filter alternatif. Iya. Yuk next. Oke, next. Sana. Yang pakai batik belakang dulu sini ya. Wah, ini mesti burungnya kecil, ini perutnya besar. So tahu Gus. Boleh perkenalan nama? Nah, namanya siapa bro? Izin bang, nama saya Khalil Gibran Gus. Siapa? Khalil Gibran.
Khalil. Maling kundang. Oh, bukan. Khalil Gibran. Oh, kalian Gibran. Ya, izin juga, itu kawan-kawan presiden mahasiswa, Gus. Woi. Mahasiswa mana, Bro? Mahasiswa mana? Ini deh. Mahasiswa dari mana? Kami dari BMSI di daerah Sumatera Utara. Oke. Sana presiden mahasiswa, ini presiden para pendosa. Siapa namanya? Khalil ya? Khalil Gibran. Mungkin ada dua. Hidupmu kayak batik ya? Apa? Kebanyakan pola. Jadi Aman, Bro Khalil. Apa? mungkin ada dua pertanyaan, Gus. Tadi kita. Kamu muslim apa non muslim? Sampai sekarang muslim. Oh, sampai sekarang. Aku udah ngajar sampai sekarang muslim. Jadi ada suatu pertanyaan yang sungguh misterius bagi saya, Gus. Jadi kita ini kan bukan tempat pembenaran. Kita ini mahasiswa bukan yang tempat pembenaran ketika seseorang menanyakan itu ke tempat yang salah, Gus. Jadi ada seseorang yang menanyakan ke saya, kita dilahirkan, Nabi Adam dilahirkan karena dosa yang dibuat, Gus. Apakah kita saat ini manusia adalah orang yang dilahirkan karena menanggung dosa Nabi Adam? Oke. Itu satu. Menyinggung dari Twitter juga tadi, Gus, yang sempat trending selama. Guru dosenmu Twitter, Pak. Nah, itu, Gus, balik lagi kenapa kita bilang di Twitter itu banyak jenis manusia, karena banyak orang-orang yang mencari pembenaran di situ, Gus. Kita menemukan semua sifat manusia di situ, bahkan hal-hal yang tidak lazim kita temukan di situ. Artinya di Twitter ini banyak orang-orang yang mencari kebenaran tapi di tempat yang salah. Saya kemarin itu membaca ada kasus pengeboman di Sulawesi kalau nggak salah, Gus. Ada satu orang Islam yang mengatakan dirinya Islam meminta maaf atas nama Islam karena pengeboman itu KTP-nya Islam. Ini kan menurut saya bodoh, ini kan oknum, Gus. Kita bukan Islam ya? Kita nggak pernah menyalahkan kasus-kasus di luar sana membawa agama, itu oknum-oknum menurut saya. Artinya semua yang Gus bahasakan tadi, semua Gus yang bicarakan tadi, solusinya apa, Gus? Buat kami-kami ini yang bukan tempat pembenaran atas pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa kami jawab. Sekian, terima kasih. Duduk dulu. Ini bagus ini pertanyaannya. Saya jawab. Saya lebih suka buka Traveloka dibandingkan Twitter. Ya coba Anda lihat. Traveloka sama Twitter itu sama-sama lambangnya burung. Tapi coba Anda lihat, lebih bahagia burungnya Traveloka apa Twitter? Traveloka. Kenapa? Karena orang yang piknik itu lebih menyenangkan daripada orang yang cangkeman tok, saya kasih tahu itu. Orang yang ngomong tok itu. Makanya Traveloka gambarnya burung terbang, sementara Twitter dopro aja begini itu. Makanya saya lebih suka Traveloka dibandingkan Twitter. Yang pertama, apakah benar kita ini lahir dari dosa yang dilakukan oleh Adam? Yang pertama konsep Al-Quran, Mas Kalin. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang itu tidak bisa menanggung dosa orang lain. Artinya kemudian kalau toh Adam itu dianggap salah, kita tidak bisa menanggung dosanya Adam. Ini sesuatu yang different. Saya berbuat dosa, itu tidak bisa kemudian dosa itu ditanggung oleh anak saya. Maka saya tidak pernah setuju dengan bahasa anak zina. Karena bagi saya yang salah bukan anaknya, tapi kelakuan bapak ibunya. Kan kasihan anaknya dibilang anak zina, dia nggak ikut menikmati, lihat juga kagak, itu kan. Kenapa kemudian dia dipersalahkan? Jadi nggak ada konteks dalam agama Islam itu dosa warisan, itu nggak ada, sama sekali nggak ada. Kemudian yang kedua, Adam itu kemudian percaya dengan omongan iblis. Itu kenapa? Karena iblis itu bersumpah dengan nama Allah. Makanya kamu ini jangan kaget kalau ada orang berjanji dan bersumpah atas nama Allah, itu juga pernah dilakukan oleh iblis. Iblis yang digoda awalnya bukan Adam, bro, tapi Hawa. Kenapa? Karena iblis tahu perempuan itu kelemahannya di telinga, cowok itu kelemahannya di mata. Saya ulangi ya, cowok itu kelemahannya di mata, cewek itu kelemahannya di telinga. Karena cewek tahu cowok itu kelemahannya di mata, maka saya bilang tetaplah make up dan dandan walaupun kamu sudah punya pasangan. Kenapa? Karena di luar sana pelakor lebih menakutkan daripada hantu kuburan. Makanya cowok itu kelemahannya di mata, bro. Cowok di jalan lihat cewek cantik, dia akan teriak wow. Begitu pulang lihat istrinya, weh, inilah kelemahannya di mata gitu. Nah, cewek kelemahannya di telinga. Makanya Adam, mohon maaf, Hawa yang diprovokasi pertama oleh iblis itu Hawa dengan bahasa yang indah, demi Allah Hawa, kenapa kalian berdua tidak boleh mendekati pohon ini? Karena dari semua makanan di surga yang paling enak adalah buah dari pohon ini. Hawa terprovokasi telinganya, menangis di depan Adam. Cowok kalau melihat cewek menangis gak akan tahan, mas.
Melihat tangisan si Hawa, Adam terprovokasi. Akhirnya mereka berdua bersepakat untuk mengambil buah dari pohon ini. Yang terjadi apa? Fa'azallahuma syaiton. Akhirnya mereka berdua digelincirkan oleh setan keluar dari surga. Itulah alasan kenapa sampai hari ini cewek kalau diajak makan jawabannya pasti terserah. Kenapa? Karena cewek pernah punya pengalaman salah milih makanan. Lalu semua makanan di surga boleh kok milih hoodie, kan goblok gitu loh. Tapi lucunya cewek apa? Dek makan di mana? Terserah. Dibawa masuk ke kafe 7. Loh kok di sini? Itulah cewek itu loh. Susah untuk dimengerti. Jadi dalam konsep agama Mas itu nggak ada dosa warisan. Artinya apa? Kita hari ini hadir di dunia bukan karena kita menanggung dosanya Adam, tapi karena memang itulah mekanisme Tuhan untuk menciptakan sebuah mekanisme kita terlahir di dunia. Tapi sekali lagi bukan atas tanggungan si Adam. Yang pertama. Yang kedua, saya pernah trending Twitter ada dua, ada momen, ada nama. Saya sering trending nama, tapi juga pernah trending peristiwa. Peristiwa yang saya maksud apa? Ketika awal pandemi, saya jadi bintang tamu di Mata Najwa. Waktu itu Najwa Shihab bilang, bagaimana dengan pendapat-pendapat hari ini yang berkeliaran Gus di media sosial, bagaimana kita cara menanggapinya? Waktu itu saya jawab, yang pertama Mas Kalian Gibran, saya bilang, ikutlah pendapat ahli, jangan ikut-ikutan orang yang ahli berpendapat. Hari ini semua orang gara-gara punya medsos dia bisa berpendapat, padahal bukan ahlinya. Makanya kalau Al-Quran mengatakan apa? Bertanyalah kepada ahli dzikir. Nah solusinya apa? Orang yang salah pergaulan itu ternyata menurut saya lebih gampang didandani, lebih gampang diperbaiki daripada yang salah milih pengajian. Siapa mereka yang salah milih pengajian? Yang gampang mengkafirkan, membid'ahkan, meneraka-nerakakan dan lain sebagainya. Saya kalau salah pergaulan Mas, WTS sama saya manut. Anda tahu di Jakarta ada preman terbesar mungkin se-Asia, namanya siapa? Maung Hercules. Dia punya anggota di Jabodetabek 1 juta KTA, ikut dia. Saya bilang, saya sampaikan Islam yang rasional kepada dia dan dia bisa menerima. Preman-preman di Jakarta yang salah pergaulan bro, manut sama saya. Saya pernah mau masuk klub malam di Jakarta, saya dikeroyok preman 20. Saya nggak mundur, kenapa? Belakang saya sumur. Nah, kecemplung mudar aku malah gitu. Dan ternyata apa? Saya belajar silat, saya belajar pencak dan lain sebagainya. Tapi kemudian saya memahami, jurus yang paling ampuh itu apa? Senyuman di bibirmu. Akhirnya begitu mereka saya nego manut. Saya dulu di klub malam, di lokalisasi Sarkem itu, saya masuk tahun 2000, itu di bawah todongan pistol. Saya mau ditembak 3 kali oleh seorang preman namanya Gunardi Joko Lupito. Tapi ternyata apa? Dengan kemampuan lobby, komunikasi yang kita sampaikan kepada dia, akhirnya dia manut. Dan Anda tahu, si Gunjek ini yang dianggap preman paling besar di Jogja, sebelum mati dia bisa membangun masjid 3 kali. Inilah alasan saya sampaikan, orang yang salah pergaulan itu lebih gampang dinasihati daripada yang salah milih pengajian. Atas nama hijrah dari maksiat kemudian menjadi baik, begitu baik, kenapa harus menghina mereka ahli maksiat? Maka kemudian apa? Orang baik itu adalah orang yang mampu membaikkan orang lain, bukan baik untuk dirinya sendiri. Yang menjadi persoalan, orang itu kalau baik memandang ahli maksiat dengan penuh kebencian, padahal ahli maksiat memandang orang baik dengan penuh pengharapan. Saya kasih contoh, saya ngaji di klub malam bersama LC, ladies skirt. Kalau bahasa di Jawa Barat, Jawa Timur namanya purel, perempuan rela diusel-usel gitu. Mereka bekerjanya di puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Nah, apa pekerjaan mereka? Mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain. Di mana? Di karaoke. Kata rock dibuka, oke. Itu kan. Kita nunggu teman-teman yang lain pengajian, mbak-mbak ini Mas dengan pakaian seksi. Yuk kita nunggu yang lain. Kita duduk di depan kafe. Di jalan ada bapak-bapak berangkat pengajian. Saya kaget. Mas Gibran, apa kalimat yang keluar dari mulut mereka? Saya ngiri dengan mereka, Abah. Mereka manggil saya Abah. Kenapa, Dok? Malam-malam ini mereka datang ke tempat pengajian, sementara kami masih maksiat dan minum-minuman. Ahli maksiat melihat orang baik dengan penuh rasa cinta. Sementara sebaliknya, saya ngajak beberapa kiai pulang pengajian lewat depan klub malam. Lihat mbak-mbak berbaju seksi, berbaju transparan, berbaju seperti itu.
Apa kalimat yang keluar dari mulut kiai? Dasar ahli maksiat. Ini yang mengundang murka Allah. Coba Anda bandingkan. Ahli maksiat melihat orang baik dengan penuh cinta dan harap, sementara orang baik melihat ahli maksiat dengan penuh kebencian. Satu lagi, saya dari Bekasi mau pindah ke Cikarang, melewati Kalimalang. Itu kan banyak tempat prostitusi murah-murah. Kaca mobil saya buka, mereka lihat saya. Gus, mampir. Saya datang. Saya kumpulkan ada 100 PSK. Saya kasih ceramah, saya bilang, Anda berapa yang masuk malam ini? 100 kiai. Per malam Anda dapat duit paling sedikit berapa? 200.000. Oke. 100 PSK semuanya saya bayar 200.000. Tapi syaratnya satu. Setelah pengajian kalian pulang gak usah bekerja. Sanggup? Sanggup. Mereka pulang. Saya masuk ke mobil. Ketemu kiai yang jemput saya. Kiainya bilang apa, Mas? Mubadir, Gus. Mereka malam ini berhenti, tidak bekerja. Toh besok malam mereka menjadi PSK lagi. Saya marah waktu itu. Pak Kiai, dari mana Anda mengatakan mubadir? Orang berhenti maksiat sedetik saja bagi saya prestasi. Apalagi semalam. Inilah persoalannya. Orang baik selalu memandang ahli maksiat dengan penuh kebencian. Padahal ingat, Allah menciptakan manusia untuk saling menilai, untuk saling mengenal dan menasehati, bukan untuk saling menilai dan menghakimi. Seringkali kita menjadi hakim dan jaksa bagi kesalahan orang lain, tetapi menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri. Kalau ada orang lain salah, kita hakimi, kita vonis. Sementara kalau kita salah, membela diri. Makanya ingat, cari komunitas yang benar, cari guru yang benar. Sehingga kemudian apa? Deddy Corbuzier ketika mau masuk Islam, dia ngeyel, Pak. Kenapa pengen masuk Islam melalui saya? Seminggu sebelum masuk Islam dia telepon saya, bro, I will to be a Muslim. Dia ngomong sama saya tolak. Jangan, kamu gak usah masuk Islam. Dia ngeyel, I will to be a Muslim with you, not others. Saya bilang jangan. Dia tanya, kenapa sih orang lain ngajakin gua masuk Islam, lu kok nolak? Saya bilang, jadi orang Islam tuh berat, Ferguson, berat. Cukup aku saja, kamu gak akan kuat. Saya bilang. Nah, pertanyaannya begini, mohon izin, ini saya ceritakan sama teman-teman pendeta. Kenapa Dedi kok ngeyel? Waktu itu saya bilang, kalau you pengen masuk Islam, teman-teman gua di Jakarta banyak, di Istiqlal, di mana-mana bisa. Dia bilang apa? You dulu pernah bilang sama I, kata Dedi, saya kalau masuk Islam, wajah Islam saya seperti apa? Itu tergantung pintu masuknya. Kalau pintu masuknya ramah, maka Islammu akan menjadi Islam yang ramah dan menyenangkan. Kalau pintu masuknya itu asik, Islammu akan asik. Kalau pintu masukmu happy, Islammu happy. Demikian juga sebaliknya. Kalau pintu masuk kamu ke dalam Islam keras, maka Islammu akan penuh kekerasan. Dan dia bilang, kalau saya harus masuk Islam, harus dengan Gus Miftah. Dia bilang, kenapa? Karena saya melihat Islam yang happy, asik dan menyenangkan dari kamu. Saya tanya, buktinya apa Islam saya asik? Kan kamu enak, ngaji di kampus bisa, pondok pesantren bisa, masyarakat bisa, di lokalisasi bisa, kan aku bisa ikut, matamu, saya bilang gitu loh. Artinya apa? Akhirnya ketika dia masuk Islam, saya berwasiat sama Dedi, bro, orang non-Islam itu tidak melihat Quranmu, orang non-Islam tidak membaca hadismu, tetapi orang non-Islam membaca akhlak dan perbuatanmu. Artinya apa? Kalau kamu ingin menampilkan Islam yang asik, caranya adalah jadikan akhlak dan perbuatanmu yang asik, happy dan menyenangkan. Itulah Islam yang saya anut hari ini. Makanya begitu banyak orang ketemu saya, orang ateis masuk Islam, seperti ketika saya ceramah di gereja, satu keluarga dari Belanda telepon saya pengen masuk Islam. Saya tanya, you kenal Islam? Enggak. Kenapa pengen masuk Islam? Karena saya melihat Gus Miftah asik. Loh, asik jadi masuk Islam. Makanya kalau kamu kemudian pengen beragama yang benar, berpikir yang benar, berperilaku yang benar, carilah orang yang asik ya. Seperti kumismu kan asik gitu, menjijikkan. Kita doakan Gilang masuk surga pertama kali, amin. Berangkat selesai acara. Terima kasih Mas Gilang, tepuk tangan untuk Mas Gilang. Ele, tanda cinta sama kaos satu. Thank you bro. Buat Bang Gibran, terima kasih. Makasih. Oh, foto dulu ya sini. Kenapa nggak ada yang cewek ya? Kita Muslim yang moto Yesus loh, gimana ya?
Oke, thank you. Terima kasih buat kalian Ya, juga. ada sebelum cowok lagi ada cewek. Mau tanya? Oh, enggak ada ya jadi. Dari tadi udah kode-kode loh. Sana belum ibu-ibu? Ibu-ibu dari sebelah sini ya? Ibu-ibu berjilbab pink. Oh ini mbaknya ini yang pakai hijau. Sini mbak. Boleh. Di sini, Pak. Oke, ini mbak yang pertama nanya nih. Tadi cowok semua kan? Oke, mbak siapa namanya? Atau ini juga cowok jangan-jangan. Bukan. Boleh kenalkan nama dulu? Mbak siapa namanya? Saya namanya Sari Dlimayani. Apa? Sari Dlimayani. Saya mau nanya. Batak apa Jawa? Saya Batak. Oh Batak. Apa marganya? Saragi. Saragi. Apa mbak? Gini, saya kan lihat YouTube Gus Miftah kan. Kebanyakan kan kalau ceramahnya kan di tempat-tempat yang kita bilang kayak di penjara. Penjara, lokalisasi, klub malam, anak mabuk. Kenapa mau ke situ? Gitu. Lah kenapa nggak boleh? Ya maksudnya kan maksudnya kan itu kan tempatnya kan apa kita bilang kan tempat yang ngeri gitu kalau kita Ngeri? Iya. Makanya karena ngeri saya buat daging. Mbak Sari duduk dulu. Iya. Awalnya begini mbak. Dulu itu ada PSK pernah mau hadir di acara pengajian bersama yang lain di masjid. Nah karena orang tahu dia itu PSK, dilabeli PSK, orang-orang yang hadir di majelis nggak nyaman. Ini kenapa sih PSK ikut-ikutan ngaji? Lah saya berpikir begini, ternyata yang butuh Tuhan itu tidak hanya orang yang dianggap baik, mereka juga butuh Tuhan. Maka saya jemput bola, saya hadir kepada mereka. Maka tahun 2014 sebelum saya viral itu saya diundang sama acara Kick Andy Metro TV. Saya menolak. Alasan saya apa waktu itu? Mbak PSK tanya, bah kenapa nggak mau diundang sama TV? Waktu itu saya jawab, Allah menciptakan Miftah tidak untuk menjadi orang terkenal, tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal. Kalau toh kemudian dari ini terkenal, berarti manfaatnya harus lebih banyak, kira-kira begitulah. Lah akhirnya apa? Ketika saya pancing ternyata benar, mbak-mbak yang di sana itu juga butuh kenal Allah. Maka saya datang, walaupun kemudian kontroversi. Saya pas ketika viral itu diundang di TV One. Ada kiai mengatakan begini, yang dilakukan Miftah itu menjual agama, memalukan dia bilang. Padahal mbak, saya ngaji di klub malam lokalisasi nggak pernah terima uang. Saya bayar, bahkan konsumsi sajadah, mukena, Al-Quran, mereka butuh apa saya cukupi. Jadi saya tidak terima apapun, mereka saya kasih. Lah ini kiainya bilang itu memalukan. Waktu itu hostnya bilang sama saya begini, bagaimana respon Gus Miftah? Katanya ngaji di klub malam lokalisasi memalukan. Jawaban saya apa waktu itu? Kalau yang saya lakukan ngaji di lokalisasi dan klub malam dianggap memalukan, lebih memalukan mana ketika kita melihat kemaksiatan diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka. Ini bagi saya solusi. Makanya cara gampangnya begini mbak, kalau ada orang sholat, ada imam, ada muadzin, ada yang mimpin yasin, ada tukang adzan, ada yang khutbah, ada yang pidato. Saya bilang sama para kiai, silakan kiai yang jadi imamnya, silakan ada yang khutbah, silakan ada yang dzikir, silakan ada yang adzan. Posisi Miftah di mana? Tukang ngepel WC di masjid. Karena saya meyakini Anda nggak akan bisa sholat khusyuk di masjid kalau WC-nya bau. Silakan Anda jadi imam, saya yang ngepel masjidnya, saya yang ngepel WC-nya, supaya sholatmu tidak terganggu dengan WC yang bau. Makanya dulu ada yang bilang dasar Miftah Gus telek, namanya Gus Nur waktu itu. Saya nggak respon, cuman saya bilang cangkemmu Nur itu. Jadi posisi saya sebagai tukang pel saja mbak. Lah mbaknya doakan saya istiqomah saja. Saya yakin istiqomah itu pasti berat mbak. Amin. Karena kalau ringan namanya istirahat ya. Gitu loh. Dan saya menjalaninya dengan ikhlas. Ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Iya. Terima kasih Mbak Sari. Nah, mana kaosnya mas? Makasih ya mbak, tanda cinta.
Makasih Mas Foto Ari. nggak? Foto Mau bentar foto? ya. Nggak Yo, ketinggalan. pertanyaan terakhir setelah foto. Kami ini yang punya kafe 7 saudara ini. Oh, yang punya kafe. Terima kasih Mbak Saya. tempatnya. Oke, itu masa mau nanya ya? Oke, thank you Mas Ari. Gus ini mau nanya masih boleh? Boleh satu lagi? Boleh. Ini masnya nih dari tadi udah nunjukin. Oh, Boleh, boleh. Mas yang terakhir ya. Terima kasih buat-buatnya. Luar biasa. sarungnya gajah duduk. Sarungnya gajah duduk, Bro. Dibuka sarungnya muncul belalainya. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Ini Gus. kalau dilihat dari penampilannya kayaknya PMII. Ya. Siap Gus. Kelihatan wajahnya kayak proposal. Jadi baik Gus. Siapa namanya? Sebelum saya perkenalan Gus, saya mengucapkan selamat datang di kota para ketua Gus. Yang mana Sumut ini semua para ketua, nggak ada yang ketua Gus, Siap. kecuali saya. Karena kenapa Gus saya nggak ketua? Di Medan ini sekali ketua, oh ya limpun. Jadi saya nggak malu. Kenapa saya ketawa? Karena belas gak paham. Ah, Apa, Bro? oke, baik Gus. Siapa namanya? Namanya siapa? Perkenalkan Gus, nama saya Febrianto Lubis. Lubis. Biasa saya dipanggil dengan sahabat Rian. Saya kader PMII cabang Kota Medan dan saat ini juga saya ikut di DPW Petanesia, pecinta tanah air Indonesia. Siap. Izin ketua saya. Jadi Gus, pertanyaan saya nggak panjang-panjang. Pertanyaan saya ini karena kita lagi membahas tentang orasi kebangsaan Gus, yang mana tadi diberikan tentang temanya yaitu tentang moderasi beragama. Jadi pertanyaan saya Gus, apa sih pentingnya moderasi beragama sementara kan masyarakat sudah menerapkan konsep moderasi sebelum mereka mengetahui kata moderasi itu gitu Gus. Apalagi Sumut ini kan dibilang dekat dengan toleransi beragamanya Gus. Jadi apalah pentingnya moderasi beragama itu Gus? Kira-kira seperti itu Gus. Oke. Terima kasih. Allahumma bika Allahumma Saya tadi sempat nulis di mana urgensinya moderasi beragama. Coba kamu pahami dulu anak-anak PMI ini, karena saya dulu juga PMI. Ya, ketua rayon lumayan lah. Saya dulu kalau nyalon organisasi Bro di PMI pengen jadi ketua cabang nggak pernah jadi. Kenapa? Saya nggak punya motor itu. Jadi dulu di PMI itu yang dipilih jadi ketua yang punya motor. Saya nggak punya motor gitu loh. Makanya dulu yang jomblo cuma saya sendiri karena nggak punya motor. Tapi saya meyakini di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Iya. Jadi begini, moderasi yang kita maksud di sini adalah moderasi beragama adalah cara pandang, sikap dan praktek beragama dalam kehidupan bersama dengan mengejawantakan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan, membangun kemaslahatan berdasarkan prinsip adil, berimbang dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan bersama, kesepakatan bernegara. Kemarin saya sempat ngomong begini Mas, salah satu pintu masuk radikalisme itu adalah kebencian kepada pemimpin yang berlebihan. Sehingga kalau dia sudah benci dengan pemimpin, produk apapun yang dihasilkan oleh pemerintah akan ditolak. Lah, jeleknya kita itu satu di Indonesia. Makanya kenapa dalam NU itu kita mengenal istilah waja'alnakum ummatan wasaton, moderat yang tengah-tengah. Kamu anak PMI harus paham ini. Posisi NU itu moderat. Artinya apa? Pemerintah baik wajib kita dukung, kalau salah wajib kita benarkan. Lah, sekarang di Indonesia enggak Bro. Kalau dia sudah benci dengan pemimpin, sebaik apapun kepemimpinannya tetap terlihat jelek. Tapi kalau dia sudah cinta dengan pemerintah, seburuk apapun tetap akan kelihatan baik. Lah, moderasi beragama akan berbicara di situ. Kita menjadi orang yang moderat. Anda salah, kita ingatkan. Benar, kita dukung. Itu yang harus menjadi posisi tawar anak-anak PMII.
Sehingga kemudian apa? Kita tidak membabi buta itu. Kalau dalam bahasa agamanya apa mas? At-taqlidul a'ma, ikut yang membabi buta. Ingat, babi itu haram, apalagi babi buta. Lubis tahu babi itu mengandung apa? Cacing pita. Oh salah, babi itu tidak mengandung cacing pita, tapi mengandung anaknya. Masa ya anakmu gitu. Maka pola itulah yang kemudian pengen kita moderasi, bahwa posisi kita adalah di tengah-tengah, bahwa kemudian kebijakan-kebijakan pemimpin yang baik perlu kita dukung, salah kita kritisi. Saya kasih contoh Mas Eka, dulu presiden pernah melegalisasi miras. Yang trending di Twitter saya sama Wulan Guritno karena perceraiannya, saya trending nomor 2 karena menunggu kapan selesai masa idahnya. Oh enggak. Karena saya waktu itu ngomentari Pak Jokowi tentang legalitas miras, bahwa kemudian apa, saya ingin menyampaikan pemerintah itu tidak anti kritik. Kalau toh kemudian mengkritiknya dengan cara yang baik, didengarkan kok sama presiden. Waktu itu saya bilang, saya menolak legalisasi miras yang diteken sama presiden. Kenapa? Karena keharaman khamr dalam Al-Quran itu mutlak qat'i. Maka saya menolak. Beda dengan katakanlah masalah bunga bank, apakah ini riba atau enggak, itu masih debatable. Tapi kalau miras itu haram, maka saya bilang satu-satunya minuman keras yang layak dan boleh dikonsumsi adalah es batu. Sehari kemudian presiden membatalkan legalisasinya. Artinya apa? Ternyata pemerintah juga boleh untuk dikritik selama dengan cara yang baik. Terima kasih Mas Lubis. Saya nyumbang 1 juta untuk PMII. Wow. Alhamdulillah ya Luar biasa. Salam pergerakan. Anggap saja zakat pergerakan. Asik. Oke, wow, 1 juta dapat kaos. Ya, Luar untuk biasa. Untuk PMII. Wow, tepuk tangan buat Pak Bibi. Wow, luar biasa ya. Ya, terima kasih Mas Lubis. Gus, mohon izin Gus. Seharusnya ini pertanyaan terakhir. Tapi ini tadi dapat info. Ini sedikit menarik sih. Katanya dia ini penggemar beratnya Gus Miftah. Dari saudara kita suku Tionghoa. Mana? Mungkin buat Bapak langsung aja kita persilakan. Sini. buat. Oke. Ya, tepuk Kasih tangan luar sahabat biasa ya. kita. Sini bro. Wah keren nih. Katanya juga mualaf juga Namanya ya. siapa? Oh pakai mic. Saya. Silakan. Koh namanya siapa koh? Ya, nama saya Pakai buka masker nggak apa koh aman. Oh, enggak apa, gigi saya kurang bagus, baru mau diperbaiki. Oh promos. Kita merata. Oh rata. Asli tinggal di Medan kok? Saya asli dari Chinese Makassar. Oh Chinese Makassar. Jadi saya mualaf memang dapat hidayah. Namanya Saya- siapa? Nama saya Jonitan. Nama Islam saya Muhammad Oh Jailani. sudah mualaf. Mualaf. Sudah mualaf. Jadi saya mendapatkan satu hidayah di jalan. Ternyata kakek yang nolong saya itu bukan manusia. Jadi kalau saya cerita panjang, Ah. cuma saya sangat idolakan abang, Bang Bita ini saya sangat idola. Setiap buka YouTube saya suka lihat siaran dia. Oh. Saya suka karena saya juga orangnya, saya punya keluarga semua non Muslim. Semuanya non Muslim. Non Muslim. Tapi tetap harus baik sama mereka. Baik. Saya waktu pertama masuk Islam, saya pernah nggak makan 7 hari. Saya makan pepaya mentah. Saya kan kuliah, orang tua marah, kiriman di stop. Ah. Mampus. Gara-gara mualaf semuanya menjadi pasti mualaf. harus stop. Iya. Jadi saya makan jual pakaian, Gus. Jadi kan nggak ada duit. Saya jual pakaian untuk makan. Karena saya dapat hidayah itu bukan mau saya. Ceritanya agak panjang. Makanya saya sangat mengidolakan kayak Gus Mita, saya suka. Saya paling idolakan. Iya sayangnya satu, sampean cowok.
Iya kok. Sekarang usahanya apa kok? Saya usaha ikan laut. Ikan laut. Iya, ikan. Ini Alhamdulillah. saya kebetulan saya dapat calon istri orang Sumatera Utara. Udah orang menikah? Mau nikah. Wah. Atau kita nikahkan sekarang? Iya. Oh, bulan 11. Ini calon istrinya. Iya. Sampean di pelet apa? Artinya sekarang sudah mantap dengan pilihannya. Mantap. Mantap. Insya Allah. Siap. Saya pertama ketemu dia, Gus Miftah, saya itu ngetes. Saya bilang saya tak punya duit. Oh. Tapi dia tetap mau. Iya. Makanya kalau ngetes cewek harus kasih susah-susah. Usah-usah ya. Pokoknya kasih bilang nggak ada apa-apa. Kalau dia masih suka, udah itu terbaik. Kalau Tapi menurut ingat saya- kok, tapi ingat kalau sudah menikah, ingat cewek itu hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Iya. Saya Gus Miftah, saya pernah begitu saya dapat hidayah, saya itu mau tahu Islam, saya sampai mau jadi musafir, saya ke pesantren kemana, makanya saya tahu kiai-kiai yang bagus. Tahun 96 saya dapat hidayah itu. Kenapa? Saya pertama dapat hidayah, Bismillahirrahmanirrahim aja saya nggak pernah ucapin, tapi waktu saya belajar kayak surat Al-Kafirun, surat An-Nas, surat Al-Ikhlas, Sekarang udah bisa? Iya, saya Keren. makan kayak kacang. Saya yakin kalau beliaunya pasti apa-apa bisa, yang nggak bisa cuma satu, melek. Saya terima kasih kok atas waktunya hadir ke sini. Mbaknya ke sini, foto bareng-bareng nggak apa-apa sama kita ya. Sini, foto sini. Ya, tepuk tangan tuh mbaknya ini. Makasih ya kok ya. Iya, saya Insya Allah keep kontak. mengidolakan. Kalau ke Jogja mampir kok. Insya Allah. Saya pasti nyari Gus kalau nanti saya ke Jawa. Saya kasih uang beli Al-Quran kok ya, untuk beli Al-Quran dari saya, karena saya nggak bisa ngasih Al-Quran, sampai beli Al-Quran sendiri. Tapi uangnya dari saya harus diterima. Nah, santai aja kok. Kan jarang-jarang Jawa ngasih Cina, jarang-jarang kok. Ayo kok aja, tanda cinta kok. Gak apa-apa, aman untuk Quran kok. Inilah Indonesia luar biasa. Ayo Mbak, sini Mbak, itu foto yuk. Wah, ini beneran. Ini besok malam pertama kan ada semut naik gajah, ini bahaya. Ayo, mbaknya tengah kamar sini. Ayo. Oke. Ada sedikit cenderamata dari orasi. Boleh mbaknya satu lagi? Oh, mbaknya tutup lagi. Oke. Ya. Terima kasih kok. Sama-sama. Mudah-mudahan segera menikah. Amin. 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 Allah. Terbiasa ini. Terima kasih semua yang ada di Cafe 7. Akhirnya sebagai penutup benar. Nih, kawan-kawan sekalian, bangsa Indonesia adalah rumah besar yang menaungi siapa saja, tak pandang perbedaan yang ada. Di bangsa ini, perbedaan akan merekatkan, bukan meretakkan. Perbedaan menjadi alasan untuk saling mengisi, bukan memusuhi. Perbedaan jadi alasan untuk bersanding, bukan bertanding. Kita bersanding untuk memberi nasihat, untuk memberi manfaat yang sebesar-besarnya, untuk membawa pencerahan. Kita bersanding untuk memberdayakan, karena dalam bingkai kebaikan kita semua sama, dalam bingkai kebangsaan kita semua setara. Toleransi menjadi sulit ketika orang lupa bahwa beragama itu untuk mengatur diri sendiri, bukan mengatur orang lain. Banyak orang beragama yang bahkan belum menggenapi pelaksanaan nilai agama untuk dirinya sendiri, tapi sibuk mengurusi perilaku orang lain. Caramu melakukan sesuatu bukanlah satu-satunya cara.
hargailah cara pandang orang lain. Kamu mungkin benar, tetapi mereka juga tidak salah. Pentingkan introspeksi, bukan interpretasi. Mawas diri, bukan harga diri. Toleransi, bukan arogansi. Amanah, bukan amarah. Meminta maaf, bukan meminta perhatian. Terima kasih untuk kita semuanya. Mudah-mudahan bangsa ini senantiasa akur, dan yakinlah, saya selalu mengatakan, kenapa kaca mobil bagian depan pasti jauh lebih besar dibandingkan kaca spion? Jawabannya adalah karena masa depan bangsa Indonesia jauh lebih besar daripada masa lalunya. Terima kasih, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.